Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini saya berharap semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bisa membagi link ini kepada banyak orang. Dengan membagi link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat istirahat kami sepanjang malam dan kami bangun pagi. Semuanya karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Menara Doa Pagi ini, supaya setiap yang mengikutinya, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Tuhan, pimpinlah kami oleh kuasa Roh Kudus. Demikian juga yang mengikutinya dimanapun, kapanpun mereka bisa mengikuti Menara Doa Pagi ini. Tuhan memberkati. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami datang memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Kami nyatakan kebesaran-Mu. Engkau Allah yang layak terima setiap pujian kami. Amin Tuhan Yesus. Aku lihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. 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 Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tak mungkin saat kami percaya kepada Tuhan. Kami nyatakan dengan keteguhan iman kami Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita keluarkan ucapan kata-kata bersyukur. Bagi Tuhan tak ada mustahil. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Tuhan, Engkau Allah, sanggup melakukan segala hal. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kami bersyukur buat segala masalah kami. Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau Tuhan dan Raja. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh
bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah, dan oleh kuasa Roh Kudus kami diurapi, hamba-Mu diurapi, semua yang mengikuti diurapi, dan kami diberikan kemampuan memahami firman Allah, dan terlebih dimampukan oleh kuasa Roh Kudus menjadi pelaku firman Allah. Kami mau jadi terang dan garam dunia. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang ketemu Bapak Ibu di pagi hari ini. Apa kabar? Saya berharap semua kabar Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Kalaupun ada sakit, jangan putus asa. Tuhan kita, Tuhan penyembuh. Dengan iman selalu perkatakan, aku sembuh, aku sehat. Kalaupun hari ini mungkin lagi berat keuangan, kesusahan di dalam ekonomi, jangan putus asa. Ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang senantiasa tersedia bagi kita. Hari ini saya bawa tema keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan dari Yosua 24 ayat ke-15. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Di sini tegas dikatakan oleh Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di saat usia Yosua udah 110 tahun, ini adalah bisa dikatakan nasihat terakhir, atau bisa dikatakan adalah satu harapan daripada Yosua yang menjadikan umat Israel yang diharapkannya hanya beribadah kepada Allah. Karena Allah sudah begitu banyak menolong Israel dari perbudakan Mesir 400 tahun. Bagaimana mereka mengalami kesusahan, dan Allah memanggil mulai dari Abraham kepada Musa. Musa memimpin mereka 40 tahun dan akhirnya masuk bersama dengan Yosua dan Kaleb di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Di dalam kurun waktu perjalanan itu, orang-orang Israel ada menyembah patung, menyembah dewa berhala-berhala. Saudara, ini yang diragukan, yang ditakutkan oleh Yosua pada waktu itu. Orang-orang Israel dari Mesir yang penuh kesusahan, kemiskinan, kesulitan, perbudakan, masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, hidup mereka lebih makmur, lebih baik. Mereka takutnya lupa Tuhan. Takutnya mereka ini kembali kepada berhala-berhala. Maka Tuhan bilang kepada Israel, kalau engkau kembali kepada berhala, maka engkau akan habis. Karena ingat hukum yang pertama, jangan ada ilah lain. Jangan ada Allah lain selain Tuhan. Jangan ada berhala. Kita harus memilih hanya satu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya jangan ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Saudara, berhala itu artinya adalah sesuatu yang nilainya lebih penting, lebih utama, lebih tinggi. Itulah berhala. Jadi kalau saya sekarang dan saudara menjadikan Yesus yang utama, yang terpenting, pusat hidup kita, segala-galanya. Nah, itulah yang benar. Tuhan Yesus menjadi pusat hidup kita. Tuhan Yesus menjadi segala-galanya. Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Jangan ada lagi yang lain, jangan ada ilah lain. Orang Israel dulu menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewi yang lain, menyembah lembu emas, patung yang dibuat dari emas. Saudara, mereka menyembah berhala. Mereka menggabungkan percaya ke Allah Abraham, Ishak, Yakub, tapi percaya juga mereka kepada lembu emas itu. Saudara, itu namanya sinkretisme, penggabungan, percaya kepada dua-duanya.
itu pun tidak berkenan kepada Allah. Allah mau kita utuh kepada Dia, sepenuhnya kepada Dia, mempercayakan diri hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya ilah lain, jangan percaya kepada yang lain-lainnya. Nah, berhala modern itu apa? Berhala modern itu hobi, uang, harta, gadget. Istri pun bisa berhala, suami pun bisa berhala, anak pun bisa berhala. Kalau keluarga kita lebih penting, lebih utama dari Tuhan, itu udah berhala. Kalau pekerjaan kita lebih penting, lebih utama dari Tuhan, itu udah berhala. Kalau HP, gadget kita scroll terus scroll, itu udah berhala. Sampai gak punya waktu berdoa, gak punya waktu baca Alkitab, gak punya waktu ibadah. Udah ibadah dengar khotbah pun masih lihat Facebook, lihat Instagram, WA. Bayangkan Bapak Ibu, saat ibadah aja masih banyak jemaat lihat WA. Saya tanamkan di hati saya, kalau saat ibadah saya hanya menyembah Tuhan. WA saya silent atau saya buat model pesawat supaya tidak bisa masuk notifikasi. Saya fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan orang yang fokus, orang yang utuh, orang yang sepenuhnya. Bahkan saat mendengarkan khotbah pagi hari ini, Bapak Ibu, jauh lebih baik Bapak Ibu mendengarkan dengan melihat wajah saya di HP kah, di televisi kah, di laptop kah, berhadapan, fokus. Ya, memang gak ada salahnya sambil cuci piring, sambil nyapu, bawa mobil, ya boleh-boleh saja. Tetapi jauh lebih penting, jauh lebih baik kalau bisa ikut menyembah dari doa awal tadi, pujian penyembahan, kemudian mendengarkan firman, doa berkat. Itu ibadah. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa. Persembahkanlah, Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuh, roh, dan jiwamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saya berharap Bapak Ibu, sebagaimana Yosua menegaskan, pilih kemana kalian akan beribadah. Kepada nenek moyang kalian kan yang menyembah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori. Pilih. Tapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan yang kita sembah. Ambil keputusan tegas. Jadikan Tuhan Yesus pusat hidupmu. Tulis dalam kolom. Tuhan Yesus menjadi pusat hidup keluargaku. Tulis dalam kolom. Keluargaku beribadah hanya kepada Tuhan Yesus. Keluargaku hanya beribadah kepada Tuhan Yesus. Atau aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Paling berbahagia kalau ayah, ibu, anak-anak bergandengan tangan beribadah. Bersama-sama memuji Tuhan, berdoa. Itu waktu yang paling menyenangkan dalam diri saya. Ketika aku bersama anak, menantu, cucu, bersama dengan istri bisa beribadah, itu waktu yang paling menyenangkan. Indah melihat satu keluarga memuji, menyembah, mendengarkan firman, melakukan firman. Aku berdoa Bapak Ibu, keluargamu semuanya beribadah kepada Tuhan. Kalau jauh-jauhan bisa melalui video call, bisa dengan video call. Tuhan Yesus memberkati kita. Ketika kita beribadah ada jamahan Tuhan, ada hadirat Tuhan memulihkan, menguatkan, menuntun kita di tengah dunia yang kejam, yang penuh ketidakadilan ini. Dunia yang gelap ini. Tapi ketika beribadah ada firman Allah yang menerangi langkah-langkah hidup kita. Makanya Yosua berkata tegas. Yosua memanggil bangsa Israel untuk takut akan Tuhan. Bukan sekedar rasa gentar, tetapi sikap hormat, tunduk dan mengutamakan Allah di atas segalanya. Mesbah doa keluarga lahir dari hati yang sadar bahwa tanpa Tuhan keluarga mudah kehilangan arah. Tuhan memberikan arah kepada keluarga. Banyak keluarga hancur bukan karena kurang aktivitas, tetapi karena kehilangan hadirat dan takut akan Tuhan. Sudah tidak ada lagi takut akan Tuhan, maka keluarga itu hancur. Tidak ada lagi hadirat Tuhan, maka keluarga itu hancur. Saudara, ibadah dimaksudkan dalam Yosua ini bukan hanya sekadar beribadah, tapi melayani Tuhan. Coba tulis dalam kolom, aku dan seisi rumahku melayani Tuhan.
aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Tulis dalam kolom. Melayani Tuhan bukan harus di gereja hari Minggu. Saudara bisa melayani Tuhan lewat pekerjaan, lewat pernikahan, mendidik anak, membesarkan anak, bekerja usaha, bekerja jadi pegawai, berladang, beternak. Semua pekerjaan kita itu ibadah. Asal semua pekerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Itu Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang ke-24 dikatakan, pada ayat yang ke-24 dikatakan, upah kita dari Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Setiap orang yang bekerja, apapun yang dikerjakan tangannya, asal pekerjaannya memuliakan Tuhan. Berarti kalau memuliakan Tuhan, kerjanya benar, nggak ada bohong-bohong. Kerjanya jujur, kerjanya excellent, yang terbaik, tepat waktu. Kerjanya rajin, kalau kerja rapi, excellent, memuliakan Tuhan. Kalau kerja kita memuliakan Tuhan, maksudnya semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan bilang begini, upahmu dari Tuhan. Katakan ibu ASN. Ibu ASN bekerja untuk pemerintah, tapi di hatimu yang terdalam, semua pekerjaan itu kerjakan dengan takut akan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ibu kerja jujur, rajin, benar. Dengan inilah yang disebut memuliakan Tuhan. Dan uang yang dapat, kalau Bapak Ibu dapatkan dari pekerjaan itu, pergunakan memuliakan Tuhan. Kebutuhan hidup, mensekolahkan anak, membantu pelayanan gereja, menolong orang susah. Percaya, kalau kita bekerja memuliakan Tuhan, dari Tuhan upahnya. Sebaliknya, kalau kita kerja untuk uang, uang makin lari. Kalau kita kerja untuk uang, uang makin lari. Kalau kita kerja untuk Tuhan, uang mengejar kita. Ini yang kutanamkan di hati saya. Supaya saya kalau khotbah tidak pernah memikirkan uang. Ada mengundang saya dari Kalimantan, Pak Pendeta kalau khotbah ke tempat kami, berapa uang sekali khotbah? Saya bilang tidak ada patokannya. Sukarela. Karena hamba Tuhan tidak pernah memikirkan berapa uang yang didapatkan dari khotbah. Gak boleh. Haram. Dosa. Kalau saya memikirkan, kalau saya khotbah berapa saya dapat. Tidak. Saya harus berkhotbah untuk Tuhan. Dan upahnya tidak dari mereka, dari Tuhan. Tuhan bisa pakai mereka, Tuhan bisa pakai orang lain. Demikian pekerjaan yang lain sebagai dokter, perawat, pengusaha, guru, petani. Upahmu bukan hanya uang. Kesehatan, keluarga rukun damai, hidupmu semakin jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memakaimu, bekerjalah, melayani Tuhan. Melayani Tuhan, seisi rumahmu melayani Tuhan. Tulis dalam kolom, seluruh pekerjaanku untuk memuliakan Tuhan. Tulis, seluruh pekerjaanku untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk yang hal-hal yang lain. Aku berdoa Bapak Ibu, tanamkan buat anak-anakmu. Sedini mungkin anak-anakmu ajari supaya mau juga melayani Tuhan di gereja. Di mana gerejamu? HKBP, GKPI, GBI, GPDI, Katolik atau apapun gereja saudara. Kalau saudara mau menyuruh anak-anakmu sedini mungkin hanya beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Percaya orang yang benar melayani Tuhan, hidupnya tidak peminta-minta. Hidupnya tidak berkekurangan, pasti cukup. Cukup makan, cukup pakaian, dan cukup kebutuhan-kebutuhan lain. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan pun bisa memberikan hidup berlimpah. Berlimpah bukan bicara 5 mobil, 5 rumah, 5 miliar tabungan. Tidak, berlimpah di situ. Engkau cukup, tapi engkau masih bisa memberi orang makan sepiring nasi. Memberi baju, udah ada bajumu, kau masih bisa beri baju kepada orang lain. Engkau bisa hidup cukup, tapi engkau masih bisa membantu orang yang miskin, yang susah. Itu berlimpah, itu menjadi berkat, memberi. Itu yang diinginkan Tuhan. Aku berdoa Bapak Ibu, supaya
anak-anakmu tanamkan takut akan Tuhan. Tanamkan, itu yang tanamkan oleh Yosua kepada Israel. Takutlah akan Tuhan. Kalau anak-anakmu takut Tuhan, jangan takut tidak punya hak masa depan. Alkitab itu akurat. Alkitab itu sangat tepat terjadi. Kalau anak-anak takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, anak-anakmu akan perkasa. Anak-anakmu akan kuat. Anak-anakmu dikatakan akan memiliki harta dan kekayaan. Pada ayat 3 dikatakan, anak-anakmu akan bertambah harta dan kekayaannya. Saudara, bukan berarti, oh aku takut Tuhan supaya banyak hartaku. Bukan, itu bonus. Tuhan hanya memberikan kepastian. Jangan kejar uang. Jangan kejar dunia ini. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah akan tinggal tetap. Kejar Tuhan. Kejar takut akan Tuhan. Kejar takut akan Tuhan. Kalau anak-anakmu takut Tuhan, Tuhan yang menggaransi apa yang menjadi masa depan mereka. Jelas dikatakan kan Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh harapan. Itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Yeremia 29 ayat ke-11 ini jelas berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anakmu kalau tidak takut Tuhan, masa depannya suram. Masa depannya susah. Jatuh dalam dosa, melawan orang tua, hidup di dalam keduniawian, perzinahan, percabulan, perceraian, perselingkuhan. Tapi kalau takut akan Tuhan, inilah impikan anakmu menikah dengan orang yang takut Tuhan. Nikahkan anakmu dengan yang takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, dia akan setia, dia akan sayang sama anakmu, dia akan kerja keras, dia akan bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, pilihlah beribadah kepada Tuhan dan carilah Tuhan lebih dahulu, maka sekaliannya tambahkan padamu, sesuai Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami diingatkan supaya seisi rumah kami beribadah kepada Tuhan. Sekeluarga kami melayani Tuhan. Melayani Tuhan bisa di dalam gereja, bisa juga melalui pekerjaan, melalui sekolah, usaha kami. Tuhan, biarlah kiranya setiap kami yang mengikuti Menara Doa ini melayani Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, angkatlah tangan kananmu, letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Ketika Engkau meletakkan di bagian tubuh yang sakit, ada kuasa Tuhan turun, ada bilur-bilur Tuhan. Sakit penyakitmu diangkatnya, sakit penyakitmu disembuhkannya. Oleh kuasa Tuhan dengan iman perkatakan, aku sehat, aku sembuh walaupun masih sakit. Tuhan mengurapi obat, tenaga medis, Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus adalah penyembuh bagi kita. Disembuhkan luka hatimu, disembuhkan sakit-sakit tubuhmu. Di bagian tangan, di kaki, pencernaan, jantung, pernapasan, saraf kejepit, kanker, dan sakit lain-lainnya yang mereka tuliskan dalam kolom. Tuhan menjamah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa bagi mereka yang keluarga kurang harmonis, suami istri yang kurang harmonis, dan orang tua dan anak-anak tidak rukun damai, anak-anak yang hidup jauh dari Tuhan. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anak-anak dipulihkan, orang tua terlebih dahulu dipulihkan, supaya lewat orang tua yang dipulihkan, anak dipulihkan. Tuhan jamalah pasutri, hubungan mereka harmonis kembali, bisa berkomunikasi, terkoneksi, relasi yang baik dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga mertua, ipar-ipar. Kami berdoa Tuhan, oleh kasih agape, kasih Kristus, kami bisa merajut hubungan yang sudah retak, memperbaiki hubungan yang sudah tidak terhubung kembali. Tapi kami mau dihubungkan kembali oleh kasih Kristus. Mampukan kami merajut hubungan dalam kasih Kristus. Bagi mereka yang sedang berjuang masalah keuangan, ekonomi, usaha mereka, turunlah kasih karunia-Mu kepada mereka. Buatlah mereka bertekun di dalam berusaha.
berjuang, kerja keras, berikan hikmat, berikan kekuatan, ketelitian, mengelola keuangan masuk dan keluar, mengatur usaha mereka dengan excellent. Tuhan, datangkan pembeli-pembeli yang baik kepada mereka. Mereka yang sedang membutuhkan penjualan tanah, penjualan rumah untuk kebutuhan mereka. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan pertemukan mereka dengan orang yang tepat untuk membelinya. Mereka yang sedang juga mendoakan anak-anak yang mau ujian sekolah, ujian pekerjaan, ujian lain Tuhan. Dan mereka yang sedang mungkin ingin mendapatkan jodoh anak-anak mereka yang ingin mendapatkan keturunan. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom ini, hamba-Mu berdoa, urapilah, jamalah Tuhan. Diberkatilah mereka yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan baru. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai yang percaya saat ini selama-lamanya dalam Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Salam Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang terberkati jangan lupa subscribe dan bagi link ini. Bapak Ibu yang ingin konseling, mohon hanya di chat aja, don't call, sebab sangat-sangat sibuk saya. Di 0811 63 7347. Ini WA saya 1 dan saya pegang langsung. Dan saya usahakan kalau kurang bisa saya balas satu persatu, mohon maaf karena memang schedule sudah sangat padat. Tapi saya berjuang. Bapak Ibu yang sudah menabur dalam membantu pembangunan, membantu pelayanan, membantu hamba-hamba Tuhan dalam pekerjaan pelayanan, terima kasih kami ucapkan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda berkat bagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang ingin menabur, di nomor rekeningnya ada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.